Bumiku kini sedang sakit, ruang gerak mulai dibatasi, ekonomi di dunia tergoncang-ganjing. Beberapa negara mulai mikir dan khawatir, apakah di lockdown atau berjalan dengan hati-hati. Pandemi ini bukan hanya di 1-2 negara, namun dampaknya juga melebar ke seluruh dunia. Bukan PR biasa bagi setiap negara, tetapi hal serius yang harus cepat diselesaikan. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan, saling berdebat, dan beradu pendapat. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah bersatu melawan virus ini. Contohnya tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan orang. Bukan malah membuat guyonan yang mengatasnamakan kesenangan. Bukan malah menyebarkan berita tanpa kebenaran. Maka dari sini kita harus berhati-hati, berdoa untuk negeri sendiri dan dunia. Terus perangi virus ini supaya hilang dari muka bumi untuk esok hari yang lebih indah dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Ivan Rizky. Di awal video ini saya membacakan sebuah puisi yang menggambarkan situasi dan keadaan saat ini, yang dimana dunia sedang dilanda pandemi atau orang Jawa bilang sebagai pagebluk. Pandemi atau pagebluk ini disebabkan oleh virus corona atau COVID-19. Nah, di video ini saya menghimbau dan memberikan sebuah nasihat buat kita semua untuk tetap di rumah aja dan menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan. Buat kalian yang masih beraktivitas di luar rumah karena pekerjaan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, intinya tetap semangat, jaga terus kesehatan, kebersihan, dan kalau bisa pakailah masker. Serta jangan mendekati kerumunan orang dan tetap jaga jarak. Buat kalian yang di rumah, karena bisa dilakukan di rumah seperti belajar, bekerja, intinya jangan bermalas-malasan, tetapi juga rajin-rajin membersihkan rumah dan tetap menjaga kebersihan serta kesehatan juga. Dan kita berharap serta berdoa supaya pandemi atau pagebluk ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan apa itu masa durman porang. Buat kalian yang sudah menanam porang pasti udah tahu masa durman porang itu apa dan apa yang harus kita lakukan ketika masa durman porang. Tetapi buat kalian yang belum tahu apa itu masa durman porang, saya kasih tahu. Jadi gini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata durman itu berarti, ini saya bacakan, berkenaan dengan terhambatnya pertumbuhan atau perkembangan untuk sementara waktu meskipun keadaan lingkungannya sebenarnya bersifat menunjang, dalam artian air dan cahaya cukup serta suhu naik. Jadi arti simpel dari kata durman atau masa durman porang yaitu porang mengalami mati, atau istilahnya itu tidur sementara, tetapi umbi yang ada di dalam tanah itu akan tetap baik-baik saja dan tidak akan busuk selama masa durman itu berlangsung. Di musim durman ini kita bisa panen yang namanya kata atau buah porang yang nanti bisa dibuat bibit lagi. Untuk masa tanam porang biasanya nanti di waktu musim kemarau. Kalau nggak salah di bulan September sampai Oktober itu kita bisa menanam bibit dari kata. Namun kita mengacu di tahun-tahun sebelumnya, di bulan ini itu udah full dorman. Karena apa? Di tahun yang lalu itu di bulan Maret sampai April itu porang udah mengalami masa dorman. Tetapi kita bisa tahu sekarang ini bahwa hujan masih turun di bulan April. Karena kemarin hujannya agak sedikit mundur dari tahun-tahun sebelumnya. Dan maka durman tahun ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
yang dimana kita bisa buktikan di lahan milik kedua orang tua saya, yang dimana daun-daun porangnya masih hijau-hijau dan walaupun ada yang dorman tetapi masih muncul tunas lagi. Padahal kalau dorman itu daunnya akan menguning, lama-lama akan jatuh ke bawah dan membusuk dan kita panen katanya. Untuk panen katak harus diusahakan jatuh sendiri atau paling tidak kita sentuh dia jatuh, itu baru bisa dipanen kataknya. Dan untuk umbinya itu bisa dibiarkan dulu di dalam tanah. Oke, ini saya udah berganti baju karena pengambilan video ini berbeda dengan hari sebelumnya. Tapi saya buat video ini tetap di rumah aja. Buat kalian yang menonton video ini, tonton video ini di rumah aja. Dan saya ada gambaran, ini karya adik saya yang tulisannya berbunyi, di rumah aja lawan virus corona supaya bumi ceria. Ya lanjut, kita ngomongin umbi lagi yang ada di dalam tanah ketika udah dorman. Ketika udah dorman, umbi yang ada di dalam tanah itu dibiarkan dulu. Setelah itu ada jarak berapa bulan setelah dorman, paling tidak 2 bulan atau 3 bulan itu baru bisa dipanen. Kalau kita panen saat dorman pertama langsung kita panen katak dan umbinya juga bisa. Tetapi untuk umbinya kalau di waktu masih penghujan ini, musim penghujan, itu harganya tidak semahal ketika kadar airnya itu sedikit. Biasanya di bulan Agustus ke atas itu harga umbi melambung tinggi karena itu di musim-musim kemarau kadar airnya itu sedikit. Kalau di musim ini kita panen kataknya dulu saja, nanti dibiarkan di dalam tanah dulu umbinya, terus nanti kita panen di bulan-bulan berikutnya setelah kadar airnya itu sedikit. Untuk masa tanam porang nanti paling tidak di bulan September atau Oktober. Kalau kita mengacu di tahun-tahun sebelumnya, itu bagusnya tanam katak. Kalau Anda ingin tanam porang, simpan dulu uang Anda buat tanam berikutnya. Kalau Anda paksakan ditanam di bulan ini, itu tidak bagus, nanti malah mati. Untuk yang tanya-tanya kapan kemarau tahun 2020 ini, kemarin saya lihat di situs resmi dari BMKG mengatakan puncak musim kemarau 2020 pada umumnya di Indonesia terjadi di bulan Agustus. Maka dari itu, kalau nanti benar puncaknya di bulan Agustus, buat Anda yang ingin tanam porang, belilah bibit katak, itu persiapan di bulan Juli dan Agustus. Karena kalau katak ini bagusnya ya ditanam di musim kemarau. Buat kalian yang tinggal di wilayah Jawa Tengah, saya kemarin juga udah baca di situs resmi BMKG mengatakan awal musim kemarau di Jawa Tengah itu sekitaran Wonogiri akan terjadi di bulan April sampai Mei. Itu masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, buat kalian yang lahannya udah dorman, maksud saya porangnya udah dorman, full dan mau dipanen sekarang, silahkan. Dan kalau bingung mau dijual kemana hasil panennya umbi, itu bisa disalurkan ke kami. Dan nanti saya kasih harga istimewa. Dan kalau bingung persyaratannya apa, umbinya harus gimana, nanti silahkan WA saya di nomor yang sudah saya kasih di deskripsi. Nah, buat kalian yang bingung cara panen katak yang baik dan benar, silahkan pantau terus YouTube saya setelah video yang ini guys. Dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.